Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas 6 vitamin dan suplemen yang bisa membantu menjaga arteri kita tetap bersih. Nah, kalau Anda punya faktor risiko atau sudah pernah mengalami penyumbatan pembuluh darah, ini video yang tepat untuk Anda. Faktor risikonya misalkan Anda diabetes, hipertensi, kemudian pernah serangan jantung, pernah stroke, ya, pernah gagal ginjal dan seterusnya, atau mungkin autoimun, ya, itu faktor risiko untuk terjadi penyumbatan. Atau mungkin nanti Anda jangan-jangan sebenarnya sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau belum tahu apakah saya sudah penyumbatan atau belum, kita akan bahas juga apa aja gejalanya dan tadi suplemen apa dan vitamin apa yang bisa membantu menjaga supaya jangan terjadi penyumbatan. Nah, datanya kita kumpulkan sampai akhir tahun 2024 kemarin dan saya sampaikan di tahun 2025 ini. Jadi, kemungkinan di tahun depan akan ada pembaruan, mungkin ditambah atau dikurangi. Nah, pengen tahu apa aja suplemen dan vitaminnya dan gimana caranya mengenali apakah saya sudah mengalami penyumbatan atau belum? Simak sampai tuntas karena kita akan bahas satu persatu. Kalau udah siap, mari kita mulai. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya mencegah penyumbatan, kita harus tahu dulu penyumbatan itu apa. Penyumbatan di pembuluh darah, terutama di arteri, namanya aterosklerosis. Diawali dari kerusakan pada dinding arteri atau dinding pembuluh darah. Bayangkan kita punya sedotan yang dipakai untuk minum. Nah, kalau sedotannya lancar, mulus, maka aliran airnya juga mulus, lancar, tidak ada gangguan. Nah, tapi kalau ada luka-lukanya, ada kerusakan, itu kita mau nyedot juga pasti rasanya berat, susah untuk mengalir. Nah, penyebab di pembuluh darah itu terjadi luka-luka atau kerusakan itu banyak. Yang paling sering tapi adalah pola makan yang jelek, kemudian stres, kurang tidur, merokok, kemudian hipertensi, diabetes, ya, gula darahnya selalu tinggi, asam urat, dan gangguan imunitas lainnya. Ya, banyak banget ya, tapi sebenarnya tubuh kita memang di pembuluh darah itu setiap hari itu selalu ada kerusakan dan selalu diperbaiki dengan baik. Selama tadi kerusakannya itu tidak terus-menerus. Tapi kalau kerusakannya setiap hari ada, ya, setiap detik, setiap menit ada. Contoh misalkan Anda gula darahnya tinggi terus-menerus atau hipertensi yang tinggi terus-menerus, tidak terkendali, tidak pernah minum obat, tidak mengubah gaya hidup, dan lain-lain, terus rusak pembuluh darahnya, maka tubuh terus-menerus untuk berusaha memperbaiki. Nah, kemampuan tubuh kita juga sebenarnya ada batasnya untuk bisa memperbaiki dengan sempurna. Nah, caranya memperbaiki tubuh kita adalah dengan mengaktifasi reaksi namanya peradangan, reaksi inflamasi. Peradangan ini yang dikirim ke tempat perlukaan tadi adalah sel-sel imun, sel darah putih, ya, kemudian trombosit, kemudian macam-macam, ada kalsium dan lain-lain. Nah, salah satunya itu adalah yang dikirim adalah lemak atau LDL, gunanya untuk mencegah jangan sampai peradangannya ini meluas. Nah, tapi yang terjadi adalah banyak orang itu mengalami peradangan di seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya LDL-nya naik. LDL-nya terpaksa harus difungsikan untuk mencegah supaya peradangannya tidak meluas. Nah, akhirnya yang banyak itu menumpuk gitu, padahal fungsinya untuk memperbaiki jaringan, tapi karena semuanya rusak ya, jadi dia numpuk di mana-mana gitu, jadi penyumbatan. Nah, penumpukan tadi disertai juga dengan barang-barang lain. Contoh misalkan ada jaringan parut, ada kalsium, ada sel darah putih, ada trombosit, dan limbah, dan lain-lain. Akhirnya membentuk namanya plak. Nah, plak ini sebenarnya awalnya itu tidak terlalu keras. Ya, jadi seperti ingus lah. Jadi kalau didorong itu dia akan mengalir. Nah, lama-lama kalau terjadi peradangan terus-menerus, kemudian penumpukan barang-barang yang kurang baik, akhirnya sampah-sampah tadi numpuk dan keras seperti semen. Nah, plak yang sudah mengeras seperti semen di arteri ini yang kita sebut penyumbatan. Nah, penyumbatan itu kita hitung misalkan berapa persen, ya, 50% penyumbatannya, 60% atau 70%. Semakin gede berarti sumbatannya makin besar dan alirannya jadi makin kecil. Nah, yang menghambat sangat besar bisa menghambat aliran darah. Bayangin kita punya sedotan tapi tersumbat, susah kan nariknya? Nah, kalau itu terjadi di jantung, namanya serangan jantung. Terjadi di otak, namanya stroke, ya, penyumbatannya. Terjadi di ginjal, bisa gagal ginjal. Bisa jadi pembekuan darah, dan lain-lain. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang dinamakan penyumbatan arteri. Nah, gejalanya apa? Kadang-kadang kalau terjadinya di jantung, di daerah dada gitu ya, nyeri atau merasa tertekan di dada, terutama saat stres atau saat berolahraga. Ya, jadi misalkan Anda pernah tes treadmill gitu, waktu di treadmill ternyata
nggak sanggup atau nyeri dada, nah itu berarti kemungkinan sudah ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Bisa juga nyeri atau bengkak ya di sebelah aja, misalkan sebelah kiri atau sebelah kanan aja. Yang lebih sering memang di sebelah kiri kalau untuk arteri, misalkan di bahu, di lengan kiri atau di kaki kiri gitu ya, jadi bengkak, jadi sakit. Nah, bisa juga gejalanya adalah sesak napas karena oksigennya di dalam darah kurang. Tadi aliran darahnya kurang lancar, penyumbatan di mana-mana, nah akhirnya sesak gitu. Nah, dalam beberapa kasus tidak ada gejala sehingga pasiennya biasanya biasa-biasa aja ya, abai ya, tidak terlalu khawatir. Tiba-tiba penyumbatannya besar gitu. Karena memang kadang-kadang kita merasa kalau sakit-sakit dikit nggak dirasa deh. Ya santai aja lah, belum terlalu berat. Nah, nanti kapan ke dokternya? Saat sudah emergensi atau sumbatannya sudah misalkan 90%. Jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi sebelum terjadi seperti itu, kalau Anda sudah punya faktor risiko, tadi diabetes, hipertensi, segala macam, dikendalikan. Semakin tidak terkendali diabetes Anda, hipertensi Anda, semakin tidak terkendali kadar lipid Anda, itu biasanya kemungkinan penyumbatan semakin tinggi. Nah, untuk membantu, tadi kita udah jaga kontrol jangan sampai ada peradangan. Tapi tadi yang namanya plak segala macam itu juga dibentuk oleh tadi ada kadar lipid, ada kalsium dan lain-lain. Terbentuk plak. Nah, supaya plak tidak terbentuk, itu salah satu caranya adalah dengan vitamin dan suplemen. Yang pertama adalah vitamin K2 yang jenis MK7. Dia tugasnya mencegah tadi kalsium yang bisa bikin plak keras tadi, jadi semen gitu ya. Mencegah jangan sampai mengendap di pembuluh darah arteri. Gimana caranya? Dengan mengarahkan kalsium yang ada di darah itu masuk ke dalam tulang. Nah, itu tugasnya K2. Nah, dosis yang disarankan untuk melakukan pemulihan atau pengurangan penyumbatan itu karena kalsiumnya dihancurkan itu sekitar 200 mikrogram. Ya 100 sampai 200 mikrogram per hari. Tapi konsultasi dulu dengan dokter Anda karena tidak semua orang itu bisa. Ya, jadi apalagi kalau Anda udah lama minum vitamin D3 plus kalsium, nah kalsium di dalam darah Anda sangat tinggi sekali dan kita harus ada penyesuaian. Apakah Anda layak untuk pakai vitamin K2? Jadi konsultasi dulu dengan dokter Anda, jangan main asal minum. Tapi yang jelas Anda tahu apa yang harus dilakukan. Bisa juga tanpa suplemen. Ini jauh lebih aman sebenarnya karena dosisnya tidak setinggi kalau pakai suplemen. Misalkan pakai sauerkraut, terus natto, hati sapi, atau keju, atau juga misalkan kimchi, dan lain-lain. Jadi vitamin K2 itu lebih banyak sebenarnya sumbernya adalah dari hewan, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Fungsinya tadi untuk mencegah jangan sampai plaknya ini keras, jadi kayak semen. Gimana caranya supaya kalsiumnya jangan mengendap. Kalsium yang mengendap bikin plaknya keras. Jadi selama kalsiumnya tidak mengendap, plaknya akan lunak. Gitu. Apakah menyelesaikan penyumbatan? Tentu saja perlu faktor-faktor lain ya, tadi ada peradangan dan lain-lain, kita harus stop dulu terus baru kita bantu dengan K2. Kalau K2 aja, kalsiumnya aja itu yang bagus gitu ya. Berikutnya adalah minyak krill atau astaxanthin. Nah, minyak krill itu mengurangi peradangan dan melindungi arteri dari kerusakan oksidatif karena mengandung antioksidan yang tinggi. Dosisnya yang disarankan 1000 sampai 4000 mg per hari. Sebenarnya dia mengandung omega 3 sama seperti minyak ikan. Jadi apa yang membuat dia bagus untuk memulihkan penyumbatan pembuluh darah adalah dia mengandung omega 3 yang tinggi. Tapi kelebihannya dibanding omega 3 dari ikan adalah dia mengandung antioksidan yang tinggi. Dan ada tambahannya lagi. Manfaat tambahannya adalah dia bisa juga untuk membantu sendi kita jadi tambah pelumasnya, jadi nggak gampang sakit, nggak gampang nyeri, juga mengurangi pembengkakan. Jadi kalau Anda kakinya udah mulai bengkak, boleh dibantu dengan omega 3 boleh, atau kalau mau yang lebih efektif lagi adalah dari minyak krill. Ya, krill itu dari udang. Kalau omega 3 yang biasanya itu kebanyakan diambil dari ikan. Berikutnya adalah vitamin E, ya. Vitamin E bagus karena mengurangi peradangan, membantu memecah jaringan parut di arteri supaya jangan terjadi penyumbatan. Jadi kalau tadi vitamin K2 itu ke kalsiumnya, vitamin E itu adalah memecah yang tadi jaringan parutnya, jangan keras gitu. Dosis yang disarankan hingga 300 unit per hari, gunakan tocotrienol bukan tocopherol. Jadi vitamin E itu ada dua jenis, ada tocotrienol dan tocopherol. Kalau adanya cuma tocopherol nggak apa-apa, tapi usahain bisa dapet yang tocotrienol. Ya, dosisnya segitu, tapi ini yang perlu digarisbawahi ya, kalau vitamin E itu punya risiko perdarahan juga. Jadi sebelum Anda
mengonsumsi vitamin E, pastikan konsultasi dulu dosisnya dan pastikan Anda bilang Anda konsumsi apa aja nih, terutama yang pengencer darah, apakah clopidogrel, aspirin, dan lain-lain. Nah, sebenarnya bisa didapat juga selain dari suplemen, vitamin E itu dapat juga dari sumber alami. Contohnya misalkan dari biji bunga matahari, hazelnut, alpukat, minyak zaitun, dan sayuran hijau. Jadi Anda bisa nih cari nih makanan yang mengandung vitamin E. Itu juga banyak fungsinya untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah. Tapi sekali lagi hati-hati perdarahan. Jadi kalau Anda saat ini sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, apakah aspirin, apakah clopidogrel, atau warfarin, atau apapun, konsultasi dulu dengan dokter Anda dan jangan sampai Anda mengalami perdarahan. Jadi vitamin E-nya nanti disesuaikan. Apakah perlu vitamin E atau enggak gitu ya. Berikutnya yang pengen pakai herbal, boleh nggak? Boleh. Nah, herbal ini yang disarankan adalah ekstrak bawang putih. Penelitiannya banyak, membantu mengurangi kalsifikasi, sama seperti vitamin K2 tadi, membantu mengurangi pengendapan kalsium di pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah sekalian gitu ya. Dosisnya yang disarankan hingga 2400 mg per hari, atau lebih bagus lagi kalau mengkonsumsi langsung bawang putihnya yang mentah ya, tapi nggak semua orang suka ya makan bawang putih mentah. Nah, berikutnya vitamin C. Banyak orang tidak tahu ternyata vitamin C itu juga bisa membantu melancarkan peredaran pembuluh darah, jangan sampai ada penyumbatan. Caranya dengan memperkuat kolagen di pembuluh darahnya. Jadi dia cara kerjanya dengan memperkuat pembuluh darahnya, bukan mencegah pengendapannya. Dia memperkuat pembuluh darahnya supaya tidak meradang. Nah, kalau dia tidak meradang, tadi tidak terjadi penyumbatan, tidak terjadi penumpukan. Dia akhirnya tidak terbentuk plak gitu. Nah, kalau vitamin C yang bagus itu macam-macam. Ada asam ascorbat ya, yang paling sering dipakai itu yang sintetik. Ya, tapi kalau bisa saya bisa mungkin gunakan yang asam ascorbat atau vitamin C dari buah yang utuh ya. Misalkan ya buah-buah yang vitamin C tinggi ini saat ini namanya acerola dan roships. Boleh nggak pakai jeruk dan lain-lain? Boleh. Ya, yang penting mengandung vitamin C. Sebisa mungkin yang alami. Gitu. Kenapa? Karena tadi penyerapannya lebih bagus, terus bertahan di darah lebih lama. Bisa didapat dari sayuran, misalkan kol dan buah-buahan, misalkan stroberi, kemudian sayuran paprika atau sayuran yang keluarga brokoli atau crucifera gitu. Nah, terakhir adalah minyak evening primrose atau yang mengandung GLA tinggi. Nah, karena minyak primrose ini fungsinya menurunkan peradangan dan membantu membuang plak arteri melalui liver atau melalui hati. Dosis yang disarankan 3.000 sampai 4.000 mg per hari, minimal 8% dari GLA-nya. Jadi sekali lagi konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi evening primrose oil, terutama jika sedang hamil, menyusui, atau mengonsumsi obat lain. Kenapa? Karena evening primrose ini berinteraksi dengan hormon, terutama estrogen dan progesteron. Dan saat ini evening primrose salah satu yang direkomendasikan juga untuk wanita yang menopause. Tapi sekali lagi dosisnya berapa, terus apa suplemen atau vitamin yang bisa Anda konsumsi, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter Anda. Jangan sampai terlalu banyak suplemen, akhirnya bingung ya nanti apakah ini interaksi dengan obat yang sedang diminum atau enggak, apakah ini berbahaya atau enggak, berapa dosis yang aman dan seterusnya. Silakan Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Itulah tadi 6 vitamin dan suplemen yang bisa membantu kita mencegah penyumbatan pembuluh darah. Dan kalau sudah terjadi sumbatan, misalkan kalsium skornya tinggi, masih ada harapan bisa dibantu dengan K2 atau tadi dengan bawang putih. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.